persahabatan. Doa, tentu saja kita sudah tidak asing dengan doa. Bahkan sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tua tentang doa, mulai dari membuat tanda salib, melakukan doa bangun tidur, doa sebelum dan sesudah makan, hingga doa sebelum tidur. Hingga kini pun aku masih mengingat dan memakai kata-kata doa yang diajarkan oleh mereka sejak aku kecil. Walaupun ketika sudah dewasa, aku semakin menyadari bahwa kata-kata doa yang kupakai layaknya doa yang diucapkan oleh seorang anak kecil. Pada suatu hari ketika berdoa, aku merasa ada sesuatu yang kurang mendalam pada hidup doaku. Mungkin karena selama ini doaku hanya sebatas rutinitas saja. Beberapa hari kemudian, aku pun menceritakan hal ini pada Romo pembimbing rohaniku. Setelah mendengar ceritaku, beliau hanya tersenyum dan bertanya, "Romo, Ria, bagimu Yesus itu siapa?" Ria, sahabat. Romo, lalu biasanya apa yang ingin kamu lakukan dengan sahabatmu? Ria, ya, aku akan membagikan cerita pengalaman suka dukaku dengannya, mengajak pergi bareng, nonton bareng, dan tentu masih banyak lagi yang akan aku lakukan dengannya. Romo, lalu biasanya apa yang ingin kamu bagikan ketika ngobrol dengan sahabatmu? Kamu ngobrol tentang hal yang menggembirakan saja atau ada hal lain yang ingin kamu bagikan dengannya? Ria, ya, tentu kalau ngobrol dengan sahabat, aku tidak hanya membagikan hal yang menggembirakan saja. Aku juga sering bercerita tentang pengalaman kegagalan, hal yang menyedihkan, memalukan, dan lain-lain. Romo, kalau begitu, apa yang membuatmu berani untuk terbuka membagikan itu kepada sahabatmu? Ria, ya, karena aku percaya padanya, dan aku merasa didengarkan dan diterima apa adanya oleh sahabatku. Terlebih ketika aku membagikan pengalaman yang kurang mengenakan. Mendengar itu, beliau pun tersenyum lagi. Romo, oke, cobalah nanti ketika kamu berdoa, mohonlah rahmat keterbukaan agar Allah membantumu untuk mengarahkan hati dan telinga kepadanya, supaya menarikmu keluar dari kecenderungan memusatkan perhatian pada diri sendiri. Lalu berceritalah kepada Yesus apa saja yang sudah kamu rasakan dan lakukan seharian. Setelah itu, heninglah sejenak. Lalu, bukalah telinga dan hatimu. Bayangkanlah Yesus hadir di sampingmu, mendengarkanmu dan menanggapimu. Dengarkan suara Allah yang berbicara, menanggapi doamu lewat suara hatimu. Ia berkata dengan lembut lewat hatimu. Jangan ragu dan malu untuk menceritakan hal yang menurutmu tidak enak untuk diceritakan, atau bahkan hal yang memalukan dan menjijikkan sekalipun, karena Ia sang sahabat sejati akan menerimamu apa adanya. Rajutlah hubungan persahabatanmu dengannya setiap hari. Ia sang sahabat sejati, selalu rindu, menanti, mendengar kisah-kisahmu setiap hari.
Sahabat Ignatian yang terkasih, sering sekali ketika kita sedang berdoa, doa kita hanya bersifat monolog. Dalam doa itu, kita hanya berfokus pada diri kita yang berbicara, sedangkan Allah hanya menjadi pendengar dan tidak memberikan kesempatan kepada Allah untuk menanggapi apa yang sudah kita ceritakan kepadanya. Akibatnya, kita sering mengira-ngira bagaimana tanggapan Allah pada kita hanya berdasarkan pada pikiran kita sebagai manusia, tidak berdasarkan pada tanggapan dari Allah. Doa itu kurang lebih hampir sama dengan menjalin persahabatan di mana dua orang hadir, yang seorang menceritakan apa yang ingin ia bagikan pada sahabatnya, sedangkan yang lain mendengarkan dan menanggapi apa yang dikatakan sahabatnya. Bahkan ketika sahabatnya mengalami dan membagikan hal yang kurang mengenakan, ia tetap menerima sahabatnya dengan terbuka. Sama halnya dengan hubungan persahabatan kita dengan sahabat kita yang saling bercerita, mendengarkan dan menanggapi. Allah pun menginginkan percakapan antar sahabat, percakapan yang di dalamnya ada kesempatan untuk mendengarkan dan berbicara dua belah pihak. Persahabatan yang Allah inginkan itu seperti persahabatan manusiawi. Persahabatan yang selalu berkembang setiap harinya dengan saling percaya, terbuka jujur, saling mendengarkan dan menanggapi satu sama lain. Allah ingin agar dalam doa kita tak hanya kita seorang saja yang berbicara, tapi juga mengajak kita untuk lebih peka dengan membuka telinga dan hati kita untuk memberikan kesempatan kepada Allah untuk menanggapi apa saja yang sudah kita utarakan kepadanya, sekaligus mengajak kita untuk mencerna dan memahami maksud dan kehendaknya. Tuhan, berikanlah kepadaku rahmat keterbukaan hati, supaya aku mampu untuk semakin lebih jujur dan terbuka dalam menjalin persahabatan denganmu. Ajarilah pula aku untuk mampu membuka telinga dan hatiku untuk peka mendengarkan bagaimana Engkau menanggapi doa-doaku.